Zakat rikas. Apa rikas itu? Rikas itu kalau kita kenal secara umum ialah harta karun, ya, atau suatu benda yang terkubur di tanah kita kemudian kita temukan. Nah, rikas ini yang terkubur di tanah. Tapi ada syaratnya. Ya. Yang pertama, innama tajibu bi arba'ati syurut. Ya. Jadi kenapa setiap barang yang berharga ketemu di dalam tanah itu dikatakan harta karun? Memang ada sejarahnya tentang korun ini. Korun ini di zaman Nabi Allah Musa ala wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Korun ini dulunya tidak kaya. Tapi dia minta doa sama Nabi Musa. Didoa sampai jadi kaya. Setelah kaya, dia jadi penasehatnya Firaun. Terkenal. Saking banyaknya harta dia yang bawa kunci gudang hartanya hampir sekitar 70 orang katanya. Pecah mana hartanya Sakingnya dia angku, dan termasuk yang angku di Mesir akhirnya Allah tenggelamkan dia sama harta-hartanya di dalam tanah. Nah, ini cerita. Tapi kalau yang itu yang kita harus tahu kenapa selalu harta yang ditemukan dalam tanah itu ditemukan harta karun, padahal tidak semuanya harta punya si karun, tidak. Ada juga yang lain-lainnya. Maka syaratnya yang kita temukan tadi di zakati ada syaratnya. Yang pertama, an yakuna zahaban aw fiddah. Benda yang ditemukan tadi dia harus berupa emas atau perak. Misalkan kita nak muat rumah ceritanya, gali tanah, di tanah kita ketemulah piring emas misalkan, peninggalan kerajaan Sriwijaya di Palembang misalkan zaman dulu. Maka kalau dia nyampe kepada nisab, nisab apa beb? Nisab emas itu dewek. Berapa nisab emas kemarin kita katakan? 83 gram. Maka kalau nyampe atau lebih, maka wajib dizakati. 83 gram itu sudah nisabnya emas. Nisabnya perak kemarin sudah kita sebutkan juga 200 dirham. Wa an yakuna min dafil jahiliyah. Benda tadi harus daripada peninggalan jahiliyah. Wa hum man qabla bi'satu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan peninggalan jahiliyah itu dia adalah harta yang tertinggal sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kalau di Arab tuh seperti peninggalan Romawi kuno, kan di daerah Suriah itu kan dulu dikuasai Romawi Timur. Nah itu kalau peninggalan-peninggalan tadi dari sebelum Islam itu dinamakan rikas. Wasamu bizalika suratu jahalati. Kenapa jahiliyah itu dikatakan jahiliyah? Karena banyaknya kebodohan pada zaman itu. Salah sikoknya mereka di zaman jahiliyah itu membunuh anak perempuannya masa kecil. Itu kejahilian salah sikoknya. Termasuk juga menyembah patung-patung tadi. Nah, kalau yang kita di Indonesia nih beb, kalau yang ditemukan dari setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu namanya peninggalan dari kerajaan Islam atau peninggalan dari kerajaan Islam. Pada masa itu dibalikkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau kita sekarang bank sentralnya di negara Islam pada saat itu. Tapi namanya Baitul Mal, tidak disebutkan bank. Bank itu kan baru. Baitul Mal itu tempat penampungan zakat, tempat penampungan sedekahnya sahabat, infak sedekahnya untuk kepada, kalau kita sekarang Basarnas di Indonesia ini Basarnas. Nah, terus beb yang kita di Palembang nih, misalkan kalau kita yang di Palembang nih jelas peninggalannya dari sebelum datangnya Islam ke negeri kita. Kita pertama Kesultanan Palembang Darussalam itu kan sudah Islam, itu kan pecahan dari Sultanan Demak. Sultan Demak pecah, Sultan Cirebon sampai ke Banten, baru ke kita. Itu ceritanya Kesultanan Islam. Memang di Sumatera ini pertama Kesultanan Islam yang Samudra Pasai itu Aceh. Nah kalau kita nemukan peninggalan Hindu di zaman Sriwijaya misalkan piring, ada alamat dari ukirannya itu, kalau itu memang bukan peninggalan dari kerajaan Islam. Kalau dari kerajaan Islam wajib kita balikkan.
Tapi sekarang nggak ada Baitul Mal, Beb. Ya kan? Nggak ada Baitul Mal, bukan cak zaman dulu. Balik ke namu wong galak bae pemerintahan rimonyo ya dah. Ya. Nah, cak mano kalau memang kita nak ngato ke masih nak kita jual, maka harus dizakat ke kalau sampai nisab. Cak itu intinya. Ini kan syarat yang kedua ini kayaknya untuk di Indonesia paling kita nemukan peninggalan zaman Hindu atau Buddha dahulu. Kalau di Arab mungkin peninggalan dari zaman Romawi kuno atau zaman-zaman yang sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yujad fi mawad wa fi milkil wa ahya wajadahu. Wa an yujadu fi mawad. Dia dapatkan di ardul mawad. Jadi syarat yang pertama emas atau perak, yang kedua harus nyampe nisab, yang ketiga dari dari peninggalan sebelum Islam. Jadi kalau peninggalan dari kerajaan Islam harus dibalikkan kepada Baitul Mal. Nah sekarang tidak katik Beb, Baitul Mal itu ya itu tadi kalau juga kita nak jual karena di tanah kita. Kalau dulu ada istilahnya Ihya'ul Mawad di sini sebutkan. Syaratnya harus yujadul fi mawad. Atau di tanah dia dewek dan dia hidup ke. Ihya'ul Mawad itu cak mana di zaman Islam itu cak ini. Zaman Islam ya. Dalam hukum Islam, misalkan ada tanah, hutan, tidak digarap. Ente garap, misalkan 2 hektar ente garap, ente potongi pohon-pohonnya, terus ente buat apa untuk tinggal, untuk apa, itu diberikan oleh negara Islam untuk ente. Zaman dulu cak itu, namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Ardul Mawad. Bumi yang tidak ada dikelola. Itulah yang mungkin sedikit dilakukan di zaman Soeharto, apa istilah orang Teran dikasih 2 hektar suruh garap tanah, hutan dibangun. Itu sebenarnya ada konsep itu dalam Islam. Tapi semenjak sudah pakai cara Belanda tak katik lagi cara itu. Intinya semua yang bukan yang dia adalah milik Indonesia itu milik kepada negara. Bukan lagi milik perorangan. Kalau juga dia menggarap itu kaget negara menggantinya. Begitu aja cuman kalau di kita sekarang. Kalau pula diganti wong, kadang-kadang memang punya negara di mbek-mbek. Cak cerita di Kalimantan tuh berapa banyak yang jadi sawit sekarang. Nah ini balik lagi pada pembahasan kita. Jadi Beb, kalau kita nemukan misalkan piring emas, cangkir perak, memang perak nyampe nisabnya kita keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 1/5. Misalkan 100 gram sekilo, tidak sampai sekilo. 100 gram berapa? Sekilo dah. Misalkan nyampe sekilo, piring nyampe tak sepiring sekilo tak nyampe mungkin. Kalau piringnya besar ya. Lagi dia nemukan piring emas. Nak bangun rumah ngali-ngali nemu piring emas. Piring emas tadi nyampe lah 83 gram atau sampai 90 gram. Oke di gram nyampe. Kalau tidak nyampe, tidak dizakatin, cuman kayak sedekah weh. Jika ente sudah jual, ente sedekahkan sedikit untuk. Tapi kalau nyampe atau lebih, langsung 1/5. Kalau zaman dulu langsung dipecah. 1/5 itu dari keseluruhan misalkan 100 kilo dibagi 5 berapa? 12 gram. 100 bagi 5. Ya 20 ya. 20 gram itu langsung dikeluarkan zakatnya dari 100 gram tadi. Kalau dulu langsung dipotong be. Kalau zaman sekarang dijumlah ke duit dulu, dijual. Tadi 100 gram tadi berapa duitnya misalkan. Nanti dibagi 1/5 itulah yang keluarkan zakat. Wong sekarang kan anda ruwet lagi. Kalau dulu kan emasnya nih yang dipotong atau dilembur ke dibagi 5 gram. Jadi susah lah. Paling wong kalau sekarang dijualnya dulu kayak 1/5 langsung keluarnya zakat. Kapan Beb? Langsung setelah sudah kita tahu berapa jumlahnya tadi langsung dikeluarkan, tidak nunggu setahun lagi. Itu namanya rikas.